Selamat pagi Bapak Ucu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Yunita Ripani Hutauruk, NIM 2502010 22439, kelas MJ826. Saya akan memaparkan perancangan penerapan bisnis Big Data yang dimana studi kasus yang saya ambil adalah keripik sambal sibolga. 1. Bisnis dan diagram sistem informasi yang berjalan. Latar belakang mengapa saya memilih keripik sambal sibolga ini adalah karena keripik sambal sibolga merupakan oleh-oleh khas Sibolga, di mana jika ada orang yang datang ke Sibolga, pasti oleh-oleh yang dibeli adalah keripik sambal sibolga ini. UMKM Keripik Sambal Sibolga merupakan usaha yang bergerak dalam produksi dan penjualan makanan ringan khas daerah berupa keripik dan berbagai varian sambal. Saat ini, penjualan dilakukan secara langsung di toko, melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook, serta melalui marketplace. Dalam kegiatan operasionalnya, UMKM ini telah menghasilkan berbagai data yang berasal dari transaksi pelanggan, proses produksi, distribusi produk, dan layanan konsumen. Diagram sistem informasi yang berjalan pada UMKM Keripik Sambal Sibolga ini mulai dari yang pertama pemasok bahan baku, yang kedua pengadaan bahan baku, yang ketiga proses produksi, yang keempat gudang produk jadi, yang kelima sistem penjualan di toko, marketplace, ataupun melalui media sosial, yang keenam customer, yang ketujuh layanan konsumen berupa ulasan, keluhan, dan saran. 2. Analisis proses bisnis. Yang pertama, proses transaksi dengan customer. Proses transaksi dimulai ketika pelanggan melihat informasi produk melalui media sosial, marketplace, atau datang langsung ke toko. Setelah pelanggan memilih produk yang diinginkan, mereka akan melakukan pemesanan dan pembayaran. Data yang dihasilkan dari proses transaksi ini adalah nama pelanggan, jenis produk yang dibeli, jumlah pembelian, nilai transaksi, metode pembayaran, lokasi pelanggan, dan waktu transaksi. Data transaksi ini merupakan sumber informasi yang penting karena dapat menunjukkan tingkat penjualan produk dan perilaku pelanggan dalam melakukan pembelian. Yang kedua, proses produksi. Setelah menerima permintaan pasar, UMKM melakukan proses produksi keripik sambal. Kegiatan produksi dimulai dari pengadaan bahan baku seperti singkong, cabai, bawang, minyak goreng, dan bahan pendukung lainnya. Tahapan produksi ini meliputi pembelian bahan baku, persiapan bahan baku, penggorengan keripik, pembuatan sambal, pencampuran keripik dan sambal, pengemasan produk, dan penyimpanan produk jadi. Data yang dihasilkan pada tahap ini meliputi jumlah bahan baku yang digunakan, jumlah produksi harian, biaya produksi, dan stok produk yang tersedia. Yang ketiga, proses distribusi. Produk yang telah selesai diproduksi selanjutnya didistribusikan kepada pelanggan melalui berbagai saluran penjualan. Saluran distribusi yang digunakan yaitu penjualan langsung di toko, melalui jasa ekspedisi, dan marketplace online. Data yang dihasilkan dari proses distribusi antara lain alamat tujuan pengiriman, jumlah produk yang dikirim, biaya pengiriman, lama pengiriman, dan status pengiriman. Data distribusi dapat membantu pemilik usaha mengetahui wilayah pemasaran yang paling potensial dan mengevaluasi kinerja pengiriman produk. Yang keempat, proses layanan konsumen. Setelah pelanggan menerima produk, UMKM menyediakan layanan konsumen untuk menerima berbagai masukan terkait produk dari konsumen yang dilakukan melalui WA, Instagram, Facebook, dan Marketplace. Data dari konsumen ini adalah berupa ulasan pelanggan, keluhan pelanggan, dan saran pengembangan produk. Informasi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. 3. Rancangan penerapan Big Data. Rancangan sistem Big Data yang digunakan adalah mulai dari yang pertama, data transaksi, yang kedua, data produksi, yang ketiga, data distribusi, yang keempat, data layanan konsumen, yang kelima, big data atau data warehouse, yang keenam, data analytics, yang ketujuh,
dashboard informasi. Yang kedelapan, pengambilan keputusan. 4. Keunggulan penerapan Big Data yang diusulkan. 1. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pemilik usaha tidak lagi hanya mengandalkan pengalaman atau perkiraan, tetapi menggunakan hasil analisis data yang tersedia. 2. Meningkatkan efisiensi produksi. Data penjualan dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah produksi yang dibutuhkan sehingga mengurangi risiko kelebihan maupun kekurangan stok. 3. Memahami perilaku konsumen. Data transaksi dan ulasan pelanggan dapat digunakan untuk mengetahui produk yang paling disukai dan kebutuhan konsumen. Yang keempat, mendukung strategi pemasaran. Big Data dapat membantu menentukan target promosi berdasarkan wilayah, pola pembelian, dan karakteristik pelanggan. 5. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Data keluhan dan saran pelanggan dapat dianalisis untuk melakukan perbaikan produk secara berkelanjutan. 6. Membantu prediksi penjualan. Melalui analisis data historis, UMKM dapat memperkirakan permintaan produk pada periode tertentu seperti pada hari raya, liburan, atau musim tertentu. Metode Big Data yang diusulkan adalah data mining menggunakan algoritma a priori. Metode ini digunakan untuk menemukan pola pemilihan konsumen berdasarkan data transaksi yang tersimpan. Dengan metode ini, pemilik usaha dapat mengetahui produk yang sering dibeli secara bersamaan sehingga dapat digunakan untuk membuat paket promosi atau strategi penjualan yang lebih efektif. Contoh hasil analisis, keripik sambal pedas sering dibeli bersama keripik balado, atau keripik sambal original sering dibeli bersama keripik sambal ikan teri. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai penjualan melalui program bundling produk. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak dan rekan-rekan sekalian, saya mengucapkan terima kasih.